Guys, gimana puasanya? Masih semangat dong ya? Duh, jam segini mah biasanya lagi mikir-mikir mau masak apa. Yang pasti sih, makan enak anti ribet-ribet klub. Pokoknya yang praktis-praktis aja deh. Meski praktis, bukan berarti ala-ala ya. Makanannya tetap kudu menyehatkan. Hoip. Zaman now, lauk kemasan kayak gini paling banyak dicari guys. Tinggal campur-campur pakai nasi panas, nikmat. Bicara soal makanan kemasan, nih ada Kak Ayu yang punya usaha masakan kemasan siap saji. Hai guys, hayo pemirsa, tahu nggak sih siapa yang suka masakan pedas? Perkenalkan, aku Ayu. Di sini aku punya usaha masakan rumahan cepat saji. Mau tahu cara proses pembuatannya? Karena menunya banyak banget, ada yang pedas nggak pedas. Yuk ikutin aku caranya. Kali ini akan dimasak, ada menu paru balado. Mantap nih, masakan pedas. Buat olahan paru, kudu ada perlakuan spesial guys. Ada tipsnya nih dari Kak Ayu. Sebelum kita proses masak, kita harus pakai sarung tangan dulu ya. Nah, di sini aku akan masak paru balado. Untuk teman-teman yang di rumah, jadi aku punya tipsnya nih. Jadi untuk proses paru yang mentah, itu dia harus dicuci dengan air mengalir. Jadi misalkan untuk keran air, kemudian dicuci. Dan supaya darahnya bisa langsung keluar, dia tidak ngendap lagi di daging parunya. Tahu nggak sih, masakan pedas emang menyiksa, tapi bikin ketagihan loh. Di dalam cabai mengandung senyawa kimia yang disebut capsaicin. Ia merangsang reseptor rasa sakit. Saat lidah mulai memanas, wajah memerah, mata berair, serta keluarnya keringat. Semakin pedas, sensasi rasa sakit semakin kuat, hingga pada akhirnya memicu pelepasan endorfin. Nah, endorfin inilah yang dikenal sebagai zat kimia yang menyebabkan timbulnya rasa senang di dalam tubuh. Selain zat endorfin, dopamin juga ikut terangsang saat kita menyantap masakan pedas. Dopamin inilah yang memicu kita merasa nikmat dan puas. Jadi nggak heran deh, bagi beberapa orang, makanan pedas bikin nagih. Oke, sekarang kita lanjut masak yuk. Pertama, kita tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan daun jeruk dan potongan cabai utuh. Selanjutnya, kita masukkan daging paru yang sudah direbus dan dipotong-potong. Kita masukkan. Oh ya guys, selama masak harus perhatikan ya kebersihannya. Gunakan selalu masker dan sarung tangan biar tetap higienis. Setiap orang memang beda-beda dalam kemampuan menakar rasa pedas. Jadi harus tahu diri dong, kapan harus berhenti. Nggak mau kan sakit perut? Jangan sedih guys, kalau lidah kepedesan, nih dikasih tahu cara buat mengatasinya. Pertama, minum air putih yang banyak. Air putih bakal mengurangi rasa terbakar pada dinding lambung, sehingga iritasi di dalam perut akan teratasi. Kedua, mengkonsumsi susu dan yogurt. Dengan pH netral, ternyata makanan yang mengandung susu bisa menetralkan rasa pedas di mulut dan perut. Ketiga, cobain deh meminum air jeruk lemon. Meskipun rasanya asam, tapi ketika masuk perut, lemon akan berubah menjadi alkalin secara alami, sehingga rasa pedas hilang deh. Setelah matang, paru balado ini akan dimasukkan ke dalam kemasan. Dengan vakum packing kayak gini, masakan akan tahan lama guys. Bahkan sampai beberapa bulan ke depan tanpa mengurangi kandungan gizinya. Enak banget kan? Gak usah khawatir lagi deh buat nyimpen stok masakan enak di rumah. Oh iya, sebungkus aneka menu masakan siap saji ini dijual dengan harga mulai dari Rp35.000 hingga Rp85.000. Hahaha, tahan, jangan ngiler dulu guys. Buka puasanya masih lama, masih beberapa jam lagi. Sabar ya. Guys, siapa di sini yang doyan sepedaan? Kalau kamu ngaku adrenalin junkie dan mountain biker sejati, kalian harus nyobain trek yang satu ini. Bukan di Indonesia, apalagi Eropa.
So, welcome to Yungas City, Bolivia. Letaknya nggak jauh dari kota La Paz, ibu kota pemerintahan Bolivia. Suasananya adem abis. As you know ya guys, keindahan alam Yungas sudah terkenal seantero dunia. Nggak heran kalau Yungas menjadi salah satu daerah wisata paling utama di La Paz. Jaraknya pun nggak terlalu jauh, hanya 3 jam dari pusat kota. Saking terkenalnya, setiap tahun ada sekitar 25.000 turis berkunjung ke wilayah ini. Dan kegiatan yang mereka incar apalagi kalau bukan bersepeda. Nah, Kak Dinda dan teman-temannya nih mau nyobain sensasinya. FYI aja guys, kalau mau sepedaan di sini, kalian bisa sewa jasa travel agency yang tersebar di kota La Paz. Harga yang ditawarkan beda-beda ya. Range-nya mulai dari 65 hingga 125 dolar Amerika. Kalau dirupiahin, sekitar 1 jutaan per orangnya. Jadi pinter-pinter kalian nawar aja Oh iya, paket wisata ini udah lengkap dengan tour guide, sepeda, perlengkapannya, serta mobil jeep sebagai transportasi pulang pergi. Assalamualaikum, kali ini saya sudah bersiap bersama dengan 2 orang muslimah asal kota Cochabamba. Kami akan bersepeda. Tapi kali ini trek yang akan kami lalui bukanlah trek biasa, karena kami akan melalui Yungas Road yang biasa disebut sebagai jalanan paling berbahaya di dunia, atau bisa juga kita panggil Death Road. Guys, tahu nggak sih? Death Road merupakan jalur yang dibangun oleh tahanan perang Paraguay saat konflik pada tahun 1930-an. Jalan ini menghubungkan kota La Paz dengan Las Yungas dan Amazon. Jalur ini memiliki panjang sekitar 69 km yang dikelilingi Cordillera Oriental. Ini merupakan rangkaian terluas dari 3 cabang pegunungan Andes Kolombia. Gak heran, pemandangan yang disuguhkan benar-benar menghipnotis. Keunikan jalur ini juga terdapat pada vegetasinya. Titik mula berada di ketinggian 4.650 meter di atas permukaan laut dan terus menurun hingga 1.200 meter. Selain keseruan, kalian juga akan merasakan perubahan cuaca yang konstan. Benar-benar seru sekali. Dari tempat pertama tadi ke sini kami hanya menurun, jadi tidak harus mengayuh sepedanya, tapi adrenalinnya benar-benar terpacu dan anginnya cukup besar dan udaranya cukup dingin di sini. Sejak tahun 1950-an, Death Road merupakan satu-satunya jalur penghubung antara kota La Paz dan region Yungas. Makanya jangan heran melihat berbagai kendaraan melintas di sini. Dan karena keadaan jalan yang terjal, kecelakaan pun umum terjadi. Guys, tahu nggak sih berapa tinggi tingkat kecelakaan di sini? Diperkirakan sekitar 300 orang pengemudi mengalami kecelakaan setiap tahunnya. Dan tiap minggunya ada aja kendaraan yang terjatuh ke jurang. Horor juga ya guys. Dari namanya aja udah mewakili banget nih, Death Road, yang berarti jalan kematian. Nama ini disematkan bukan untuk menakut-nakuti para pengunjung loh, melainkan karena seringnya kecelakaan terjadi di sepanjang jalan ini. Jadi di beberapa titik di sepanjang Death Road ini kita bisa melihat monumen sebagai penanda dan juga sebagai peringatan bahwa di sini pernah terjadi kecelakaan. Seperti ini, satu keluarga meninggal tepat di titik ini. Karena makin banyak yang celaka, pemerintah Bolivia pun membuat alternatif jalan lain yang lebih aman. Jadi, mulai tahun 2009, para pengemudi nggak harus takut lagi berkendara. Nah, lain halnya dengan para mountain bikers. Adrenalin tinggi saat melintasi Death Road lah yang justru menjadi incaran. Welcome to the most dangerous area of the Death Road. Kalau tadi jalanannya masih berupa aspal, sekarang kita memasuki jalanan bebatuan. Dan di area sini adalah area yang paling banyak memakan korban dulunya karena memang masih dibuka untuk umum. Tapi sekarang area ini hanya dibuka untuk para pesepeda. Di jalur ini, tantangan yang dihadapi jauh lebih besar. Menurut peraturan, kalian harus tetap berada di sebelah kiri demi keamanan. Tapi ini berarti kalian harus berdampingan langsung dengan jurang. Wih, hati-hati ya kak. Hidup memang penuh resiko. Yang penting terus waspada menghadapi segala kemungkinan. By the way guys, bersepeda di sini ternyata cukup membuat lelah loh. Walaupun gak harus sering mengayuh karena jalannya berupa turunan, tapi adrenalin yang terus terpacu menyebabkan stamina tubuh berkurang. Untuk itu, kalau capek, bilang aja, jangan dipendam. Berat, kamu gak akan sanggup. Biar mantan aja. Maksudnya kalau nggak kuat, bisa istirahat sebentar di tengah trek untuk sekedar meluruskan kaki.
Tapi jangan lama-lama, karena hari semakin sore. Kalau udah nggak ada matahari, area ini akan jadi gelap banget dan lebih berbahaya lagi bagi pesepeda. Makin jauh, cuaca lama-lama terasa semakin panas karena ini sudah memasuki area tropis Amazon. Pemandangannya nggak usah ditanya, keren banget. Dan salah satu cara untuk menikmatinya, kalian bisa mencoba zipline. Wow, keren bingit ya guys. Walaupun sekilas aksi yang dimainkan ini mirip skateboard, tapi sebenarnya bukan loh. Nah, sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk mengisi waktu luang. Salah satunya adalah dengan cara berolahraga. Tapi kali ini saya mau ngajakin buat olahraga yang seru, kece, dan keren banget. Terutama buat cowok-cowok. Siapa tahu bisa guide cewek-cewek. Sekarang saya mau ketemu sama teman-teman saya. Yuk ikutin. Terinspirasi dari keinginan anak muda Amerika Serikat yang pengen berselancar bebas di jalanan, tahun 1950-an, olahraga longboard sekarang makin berkembang. Oke, jadi bro, ini namanya apa nih? Ini namanya longboard. Longboard, oke. Ya. Jadi apa bedanya longboard sama skateboard biasa? Kalau bedanya sama skateboard biasa, longboard tuh lebih panjang, lebih besar bannya, Oh, oke. traksinya juga lebih besar. Pokoknya size-nya lebih gede lah daripada skateboard. Tapi kalau secara cara mainnya tuh sama. Kurang lebih sama, cuma bedanya kalau longboard dia downhill, ada dancing. Ada dancing. Iya, dancing. Dancing di atas in longboard. Iya, papannya tapi lebih panjang. Yang satu lagi ini nih. Oh, jadi beda dari bentuk di longboardnya ya? Iya. Oke, jadi saya akan mencoba untuk naik longboard. Mudah-mudahan gak jatuh ya. Saya akan coba, mohon doanya. Gini dong, tosannya dong. Oh, Nah, gila. Sekarang gue jadi official anak gaul ya. Oke, siap. Kita coba. Udah cari degan. ya. Berdasarkan kebutuhannya, longboard tersedia dengan berbagai bentuk serta ukuran berbeda. Ada jenis cruising yang cocok buat transportasi keliling kota. Ada juga jenis downhill yang dipakai buat ngebut di lajur menurun. Selain itu, ada juga longboard jenis freeride. Kalau jenis ini sih cocok banget buat para pencari tantangan, serta ada jenis longboard yang khusus untuk dipakai slalom. Guys, bahan pembuatan longboard sendiri mengikuti zaman. Ada yang terbuat dari papan kayu berlapis, fiber, sampai yang terbuat dari plastik. Meskipun beragam jenisnya, tapi yang jelas nih, longboard nggak sama dengan skateboard ya guys. Selain ukuran papannya lebih panjang, longboard lebih diperuntukkan melaju di jalanan, tidak untuk bermain teknik lompatan seperti skateboard. So, gimana Karyo? Udah bisa belum meluncur di atas longboardnya? Bagian yang paling menyeramkan sebenarnya bagian untuk ngerem. Karena kalau misalnya cuma jalan doang masih agak aman. Begitu disuruh ngerem, tapi seru banget, serius. Ini salah satu pengalaman baru lagi buat saya karena sebelumnya saya belum pernah nyobain sama sekali. Saya bukan orang yang bisa jago skateboard juga. But this thing is really good. Yang amazing nih guys, longboard ternyata bisa juga loh diajak dancing. Yaps, nggak salah denger tuh. Si papan panjang ini dipakai meluncur sambil menari. Ciamik kan? Joget meliak-liuk cantik mengikuti irama. Manuver kece kayak gini tentunya nggak didapatkan dalam satu kali latihan ya. Kudu sering-sering praktek biar semakin lihai kayak Salma nih. Aksi ngedance di atas longboard kayak gini sempat viral loh beberapa tahun yang lalu. Seorang gadis bernama Ko Hyo-ju jadi terkenal gara-gara mempopulerkan video longboard sebagai alat transportasi di Seoul, ibu kota Korea Selatan. Ahai, ternyata olahraga bisa menyenangkan juga ya guys. Gak kerasa, bermain-main longboard kayak gini
Bisa sambil bakar kalori juga tuh. Nah, ternyata nyobain longboard itu susah-susah gampang. Tapi kalau nggak dicobain, mana kita tahu. Kalau pengen tahu informasi berlanjutnya, silahkan tonton terus. Tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Assalamualaikum Bang Ustadz, saya Putri. Bang Ustadz, saya tuh suka bete deh kalau ngeliat sosmed. Sekarang tuh banyak banget netizen Indonesia yang suka nge-spam di kolom komennya artis. Tapi kata-katanya itu nyakitin hati. Padahal nggak kenal tapi so akrab. Itu sampai si artisnya kena ban Bang Ustadz. Itu hukumnya gimana ya Bang Ustadz? Terima kasih Bang Ustadz, Assalamualaikum. Ada sindiran keras dari Al-Quran bagi orang-orang yang seperti ini. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-ngolok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik ketimbang yang mengolok-ngolok. Nah, inilah ultimatum dari Al-Quran bagi orang-orang yang sering berkomentar buruk, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Ini yang paling parah. Oleh karena itu udah mendingan kita komentar yang baik-baik aja ya, wa qulu linnasi husna, yang baik-baik aja. Andaikan mungkin ada yang buruk dari orang lain, ya boleh kita tegur, tapi kata-katanya juga sopan dengan baik. Jangan kita mengolok-olok, menggunjing, mencaci maki dan lain sebagainya. Itu ajaran Islam. Jadi begitu guys ya.